Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa? Selamat datang kembali di podcast New Like atau Oke. dengan nama lain Nyulik. Oke. Karena dari kemarin-kemarin MC kita sudah membawakan banyak sekali podcast ya. Benar kan? Oke. Sekarang kita ganti posisi, sampean jadi korban. Oke, sip. Kenapa kok saya diculik ini, Mas? Begini kan karena banyak komentar yang minta untuk membahas tentang masa-masa pubertas. Oke. Kemudian saya Berinisiatif ya. berinisiatif bertanya kepada sampean. Selaku korban ya. Ya. Oke. Karena menurut saya yang mudah untuk diajak bicara sampean. Daripada siapa ya? Daripada korban-korban iya, lain. Ya? Daripada korban-korban yang lain itu Oke. yang lebih speak up di depan kamera sampean. Oke, siap. Silahkan. Mungkin saya yang beberapa pengalaman, mungkin menceritakan kisah-kisah saya yang mungkin bisa diambil hikmahnya pada teman-teman semuanya, netizen semuanya yang hadir melihat video kita ya. Benar. Mungkin ada pertanyaan seperti apa, Mas? Pertanyaan yang pertama itu begini ya. Masa-masa pubertas itu adalah masa-masa yang seperti apa? Oke, pengalaman saya ya. Iya. Oke, pengalaman pubertas adalah pengalaman yang pastinya masing-masing individu berbeda. Mungkin Mas Zayed mungkin berbeda dengan saya, atau berbeda dengan orang lain. Saya sebagai guru itu berbeda dengan orang lain pastinya. Kalau mungkin saya dulu masa pubertas ya alhamdulillah ya. Kalau suka dengan lawan jenis itu kodrat ya. Saya mungkin masa pubertas saya usia SMP ya, karena masa pubertas itu saya ingat bahwasanya saya suka sama lawan jenis gitu ya. Karena saya dulu itu sekolah di SMP negeri ya, maka pastinya lawan jenis saya di SMP negeri ya, atau mungkin orang-orang yang sekitar sekolah lain atau di daerah saya seperti itu. Kalau sebelum-sebelumnya ya taunya itu perempuan, itu laki-laki. Jadi saya suka sama perempuan. Cuma sebatas main-main, tapi kalau sudah pubertas biasanya sudah ada rasa inisiatif untuk mengungkapkan rasa seperti itu. Ya, mengungkapkan benar, rasa bahwasanya saya menyukai kamu. Tapi alhamdulillah juga dulu itu saya belum pernah menyampaikan hal itu, mengungkapkan rasa cinta kepada lawan jenis. Tapi punya hasrat untuk menyampaikan ada, tapi saya tahan. Dan itu mungkin juga doa dari orang tua barangkali gitu ya, atau mungkin hikmah dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi masa-masa pubertas adalah masa-masa kita ingin memiliki atau mungkin menyampaikan rasa hasrat kita kepada lawan jenis. Itu mungkin menurut saya. Kemudian atau mungkin ada ini, Mas Zayed punya pendapat lain. Kita diskusi aja. Kita ngobrol santai. Kalau Mas Zayed gimana ini? Kalau saya dibilang menyukai lawan jenis itu gimana ya? Sebenarnya sejak saya TK itu saya dulu pernah kalau bahasa Jawanya digojloki. Digojloki ya, benar. Saya pas TK itu pernah nulis namanya seorang perempuan. Saya tulis di hasil karya saya. Kalau TK kan buatnya hasil karya gitu, mewarnai, menulis. Saya tulis di sana. Entah pikiran saya waktu itu apa, saya gak inget. Karena kan waktu itu saya masih TK. Kemudian berlanjut ketika SD, saya satu sekolah lagi dengan orang itu. Kemudian isu-isu saya suka pada orang itu tuh terus kelas 1, kelas 2 berlanjut sampai kelas 5, kelas 6 SD. Nah, akhirnya saya benar-benar tahu apa itu suka sama lawan jenis ketika kelas 6. Kelas 6. Ya, kelas 6 SD. Saya pubertas kelas 6 SD. Ketika masa-masa UN dulu. Masa UN. Ya. Nah, ketika itu saya benar-benar sebenarnya saya tidak suka sama orang itu. Saya cuma gimana ya? Kalau dibilang digojlok. Iya, digojlok. Cuma mungkin karena nggak sengaja nulis. Ya, tapi kayaknya saya niat nulisnya. Entah karena apa ya. Mungkin ya, monyet. Ya, cinta mungkin, monyet ya? Mungkin. Tapi kalau dibilang suka dulu enggak sih. Oh iya. Sip. Baik. Saya juga pernah digojlok juga kayaknya. Tapi ya enggak suka saya. Ya itu yang dipermasalahkan digojlok-gojloki tapi enggak suka.
Kalau Mas Zahid digojloki berarti pas suka berarti ya. Sama seorang itu. Kalau pas di SMP ya. Oke. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya Mas Zahid. Pertanyaan selanjutnya itu gini. Itu ya. Bagaimana seorang laki-laki mencintai lawan jenisnya di masa pubertas? Dengan Bagaimana seorang laki-laki itu mencintai lawan jenisnya di masa pubertas? Apa yang harus dia lakukan? Oh, dia lakukan. Nah, ini lagi sekali lagi ini pengetahuan saya ya. Mungkin dulu juga sempat ngaji, juga pernah juga diceramai sama ustadz-ustadz atau Pak Kiai-Kiai bahwasanya ketika memang pubertas itu memang naluriah seperti itu ya. Jadi ketika memang kita punya hasrat itu ya sudah, kita doa, jangan lupa doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus jaga sholatnya, jaga ini ya interaksi kita dengan orang tua dan Allah Subhanahu wa taala pastinya. Biar nanti kita itu tidak terjerumus seperti itu. Jadi saran saya ketika sedang mencintai itu ya sudah, itu kalau sudah saya pengalaman sampai sekarang itu ya, saya sudah bisa menahan ya. Meskipun juga SMP saya juga digojlok, saya juga punya sedikit-sedikit hasrat, tapi kalau saat SMP itu biasanya malu-malu, ya, malu-malu. Kalau zaman saya malu-malu, nggak tahu yang lain. Karena teman-teman saya juga ada yang nggak malu. Ya, saya aja mungkin malu, mungkin pacaran itu mungkin malu gitu ya, digojloki gitu ya. Tapi mungkin alhamdulillah Allah sudah takdirkan itu zaman berapa ya, 20 tahun yang lalu bahwasanya saya malu seperti itu. Ada teman-teman yang nggak malu, pacaran sama dia, terang-terangan itu malu. Saya digojlok aja malu. Ya itulah mungkin pasti masing-masing itu punya rahasia ya, rahasia nggak tahu doa atau siapa itu kan, atau mungkin takdirnya memang seperti itu, ya itu. Jadi saran saya bagi teman-teman yang masih muda-muda, ya kalau mencintai, ya mungkin seyogyanya saja, bisa mencintai itu aja ya, lawan jenis. Akan tetapi ingat bahwasanya itu bukan hak kamu untuk mengungkapkan. Karena hak kamu nantinya ketika kamu setelah menikah, ya, karena ada perjanjian. Ketika kamu menyampaikan hal itu pada saat itu, khawatirnya nanti nggak jadi beneran. Karena belum tentu itu bukan jodohmu gitu ya. Kenapa kita menggebu-gebu dengan bukan jodoh kita? Nah, apalagi jodoh kita kan nanti kan masih dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan dari kiai saya bahwasanya cintailah orang yang layak dicintai. Karena orang yang kita cintai saat itu belum tentu akan jadi jodoh yang akan kita cintai selamanya seperti itu. Makanya sementara itu ya silakan diluapkan dengan apa? Cintanya dengan bola boleh, bal-balan, hobi seperti itu. Tapi kalau mungkin dengan wanita mending dijauhi karena hal itu menjadi hal-hal yang tidak disarankan oleh agama karena nanti ada bersentuhan lawan jenis yang dikhawatirkan atau mungkin perpacaran yang berlebih-lebihan. Kalau berlebihan gimana Ustadz? Ya meskipun gak berlebihan nanti pastinya ada setan-setan yang akan membisikkan. Untuk melakukan hal yang lain. Tidak hanya dibisik setan dari anu ya atau jin bangsa yang dari luar tubuh, tapi dalam tubuh kita kan ada jin. Itu biasanya menggoda-goda. Ayo wes kemana. Mengikuti hawa nafsu. Ya seperti itu. Itu menurut saya Mas Zahid. Nah, untuk pacaran sendiri itu menurut sampean bagaimana? Kalau pacaran menurut saya itu dalam segi hukum ya pastinya. Kalau pacaran mungkin teman-teman tahu ada pacaran syar'i itu adanya ketika setelah menikah. Kalau sebelum menikah enggak ada. Karena mungkin sebelum menikah itu hasrat seksualitas. Ya, karena memang beberapa ya saya enggak menyebutkan ini menafikan teman-teman saya ya pas SMP dan SMA itu sudah ada kejadian-kejadian yang lain-lain seperti itu ya. Kejadian yang tidak diduga. Ada SMP yang mohon maaf hamil duluan seperti itu. Ada yang sudah teman-teman itu ngomong tabu pada saya gitu ya, pada teman-teman yang lain bahwasanya saya sudah berciuman, saya sudah berpegang tangan, saya sudah mohon maaf memegang salah satu tubuh si wanita seperti itu. Itu yang sangat miris sekali seperti itu. Bahkan ada yang mohon maaf hampir menjelang lulusan itu mungkin ujian nasional atau kelas 3 itu hamil posisinya seperti itu. Dan itu pastinya ya kalau mungkin diumbar pastinya aib. Kalau enggak diumbar itu sebagai rahasia masing-masing seperti itu. Tapi itu salah satu rahasia agak umum yang disampaikan bahwasanya temanmu tidak bisa ikut ujian lari. Karena ya situ aja, karena sakit.
gitu aja. Kan enggak logis ya. Sakit kan bisa ditunda nanti, misalnya Bisa nyusul, gitu. ujiannya bisa menyusul. Tapi ini kok kayaknya enggak bisa lari kan, kalau kita kan kalau yang enggak hamil laki-laki ya sudah lari 2 kilo 3 kilo kan seperti itu ya. Kok ini mungkin perempuan enggak sakit, kok kabar-kabarnya enggak masuk sama sekali. Gitu. Jadi khawatirnya seperti itu karena hal-hal di luar sana sangat luar biasa. Setannya sekarang mungkin beda dengan yang zaman dulu. Apalagi sekarang itu sudah punya setannya punya Android barangkali ya. Masuk di Android itu yang menjadikan berbahaya. Mas Zayed terkait dengan pacaran. Kalau begini Tad. Ya. Saya punya pertanyaan dari pribadi saya. Oke silakan. Kalau misal seseorang sudah suka sama perempuan, laki-laki suka sama perempuan. Kemudian laki-laki itu udah mati rasa. Maksudnya mati rasa itu benar-benar cinta mati sama seorang perempuan ini. Iya. Akhirnya kan si laki-laki ini gak tertarik sama perempuan yang lain. Meskipun ada yang lebih cantik, meskipun ada yang plus yang lain itu banyak lebihnya lah. Ya berarti cintanya sudah membutakan ya. Gimana pertanyaannya? Iya itu yang saya tanyakan. Itu menurut sampean gimana? Apa itu termasuk hal baik atau hal buruk? Oke. Saya belum pernah seperti itu ya. Tapi sempat hampir seperti itu. Ya. Tapi nanti rasa itu akan pudar ketika sudah memiliki. Itu poinnya. Dan saya pernah mengalami dan mungkin ketika mungkin sama-sama teman-teman yang lain juga sama, para ustadz lainnya atau mungkin orang-orang lainnya juga pastinya sama. Mungkin belum pernah menyampaikan. Tapi ini yang saya alami bahwasanya ketika kita sudah mencintai seseorang, ketika sudah mendapatkan, pastinya akan pudar nanti rasa-rasa buta itu ya. Nanti akan melek sedikit dari katarak, buta terus katarak, dari katarak nanti akan jadi min, seperti itu. Jadi bahkan nanti sampai plus seperti itu. Jadi memang seperti itu. Maka ketika menikah pun, ketika seseorang mungkin ya mengidam-idamkan dia seperti itu. Dan pengalaman dari teman-teman saya menyampaikan bahwasanya saya pengen nikah sama dia, saya pengen berkeluarga dia. Kan tapi dia mulainya mencintai mungkin dari SMP lanjut ke SMA, bahkan nanti mohon maaf ada beberapa cerai. Itu gimana berarti kan? Cinta butanya itu tersembuhkan dengan menikah. Paham maksudnya ya? Paham. Jadi ketika menikah itu kan kalau pacaran biasanya mengeluarkan hal-hal yang baik-baik. Ya enggak? Karena dia kan itu menunjukkan ke lawan jenis biasanya dengan baik. Dengan tampilan yang bagus, pakaian yang bagus, sikap yang bagus, lisan yang bagus, pandangan yang bagus. Tapi ketika benar-benar ingin hidup bersama dia seutuhnya, tahu kehidupannya, nanti akan keluar. Mungkin mulutnya bau, kentutan, bau badannya bau, negatif-negatifnya akan keluar ketika menikah. Karena memang nggak ada yang harus ditutupi ketika menikah. Tapi kalau ketika pacaran atau mungkin masih belum menikah, pasti ada yang jaim-jaim. Ya. Aku harus selalu cantik di depan lawan jenis. Aku harus bau badan yang wangi banget. Tapi ketika sudah menikah, bau aslinya akan keluar gitu ya. Karena nggak mungkin semuanya pasti ditutupi. Maka ada peribahasa sepintar-pintar tupai melompat. Tupai melompat pasti akan jatuh juga. Sepintar-pintar kita menyimpan bau bangkai pasti akan tercium juga. Kecuali yaitu di bangkainya di apa ya? Diawetkan seperti itu, enggak bau ya, seperti itu. Itu mungkin Mas Zayed. Apalagi? Tapi kan ada kasus di mana pacaran 8 tahun akhirnya menikah dan benar-benar terus bersama ya. Itu gimana? Ya mungkin dia jodohnya. Seperti itu. Kan pacaran selama 8 tahun. Tapi kan kita nggak tahu nanti endingnya. Iya. Endingnya kan ke depan kan nggak tahu. Menurut dia usia pernikahan 10 tahun itu menjamin dia jodoh. Enggak. Ada beberapa yang lain itu mau menjelang meninggal cerai dulu. Bisa nggak? Bisa. Karena yang jodoh atau mungkin rezeki atau mungkin terutama jodoh itu memang rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia anggap mungkin ustadz atau kiai atau seorang ulama itu dianggap keluarganya fan-fan aja seperti itu ya. Akan tetapi ya mungkin bukan jodohnya ternyata berpisah. Nikah sama orang lain seperti itu. Dan ada lagi juga
dia nggak mungkin ketika poligami ya, dia nggak bercerai, tapi dia berjodoh dengan yang lain, tapi dia nggak memutuskan Hubungan dengan yang pertama dan yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Kan ada memang cerai dulu. baru nikah Berarti kan lagi. memutuskan hubungan ya. Tapi kalau menambah hubungan ya silahkan masing-masing punya kemampuan sendiri-sendiri seperti itu ya. Jadi jodoh itu urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena nanti expirednya jodoh kapan ya urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sampai ada yang mati. Dan itu posisinya mati keduanya dalam waktu yang sama. Ada juga. Benar-benar jodoh kalau gitu. Ya nggak tahu lagi urusannya Allah. Itu menurut saya itu nanti apa ketemu di akhirat atau tidak. Karena nanti kan ketika berjodoh istrimu adalah bidadari yang paling terbaik dibanding dengan bidadari yang lain. Itu ketika ada ini ya, ada di Al-Quran ya. Iya. Itu. Kemudian kan tadi sudah pacaran. Kemudian pacaran. sekarang tentang menikah. Ini menikah ya. Ya menikah itu gimana? Oke, menikah itu gimana? Nah, ini pengalaman saya yang sekelumit ini ya masih berapa tahun ya? Hampir 5 tahun 6 tahun ya menikah dengan istri saya. Ya masa semua Masa orang. istri orang lain. Oke, sama pastinya. Masing-masing keluarga punya apa ya? Punya pengalaman sendiri-sendiri. Pastinya punya privasi sendiri-sendiri. Pastinya punya apa ya? Kelebihan dan kekurangan sendiri. Kita sebagai seorang keluarga, seorang muslim tidak boleh membuka aib kita pada orang lain. Maka menurut saya menikah itu adalah hal yang terbaik. Ya. Semisal nanti memang resikonya, kalau menikah pasti jangan sampai ini ya kita menghindari resiko. Apa resikonya menikah? Cerai. Resikonya hal-hal yang terjadi di dalam keluarga itu nanti pasti ada yang mungkin membongkar aibnya sendiri keluar ada yang menahan. Karena memang seyogyanya manusia seperti itu. Jadi menikah itu hal yang paling diidam-idamkan menurut saya oleh seorang laki-laki dan perempuan. Ya, ada yang kemarin kita bahas tentang free child ya, ada yang menikah tapi nggak punya anak. Nah, tapi proses ini adalah menikah seyogyanya itu dia menambah keturunan atau melestarikan keturunan. Mungkin wajahnya saya dengan istri saya berbeda, tapi dengan ketemu anak keluar anaknya ternyata mengkolaborasikan antara wajah saya dengan istri saya. Bahkan sifatnya kolaborasi. Bahkan otaknya juga kolaborasi. Sifat-sifatnya juga kolaborasi seperti itu. Jadi kalau memang dari segi biologi memang menikah itu adalah mencampur gen laki-laki dan perempuan. Sehingga menjadi satu, sehingga nanti menurunkan satu gen yang terbaik sehingga menjadi individu-individu yang terbaik. Daripada induknya, bapak dan ibunya seperti itu. Jadi itu adalah konteks biologinya. Tapi dalam konteks agamanya bahwasanya menikah itu memang adalah sunatullah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan kalau tidak menikah adalah bukan termasuk golongannya Rasulullah. Jadi saya pengen gak usah menikah. Tapi kenapa? Saya pengen seks bebas. Ya silahkan. Ya bebas-bebas saja. Tapi kamu tidak termasuk golongannya Rasulullah SAW. Dan pasti kamu akan termasuk orang yang masuk neraka. Kenapa? Zina adalah dosa yang besar. Seperti itu. Jadi menikahlah di waktu yang tepat. Ya, kalau belum tepat silakan siapkan dirinya. Jangan sampai ketika menikah itu tidak tepat. Menurut saya seperti ini masih 6 tahun 5 tahun adalah manusia yang belum siap menikah sebenarnya. Ya, karena masih ada tantangan-tantangan yang nantinya akan ketemu di usia pernikahan dan pastinya kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pastinya dalam bahasa kerennya itu mengarungi bahtera keluarga gitu ya. Kayak mengarungi bahtera kapal gitu ya. Itu pasti ada badai ya enggak? Pasti ada angin topan, ada ombak, ada karang ya enggak? Kalau kita ending tujuan kita itu mengarungi bahtera itu pastinya mencari mencari ikan. Ya, mencari ikan. Ngapain mengarungi bahtera ke laut tapi enggak ada tujuannya? Ngapain? Ya sudah, saya tersesat. Tapi tersesat pastinya ada tujuannya. Pengen ketemu dengan pulau yang lainnya atau yang lainnya atau silaturahmi yang lainnya seperti itu. Tapi kalau menikah pasti tujuannya yang pertama sunatullah, yang kedua ingin tahu bahwasanya dia itu akan menurunkan keturunan. Keturunannya nanti menjadi generasi yang terbaik induk-indukannya atau diri kita. Itu tentang menikah Mas Said. Setahu saya. Oke. Tapi kan begini, banyak anak-anak milenial sekarang, anak-anak muda zaman sekarang itu dari SMP lah, dari SMP itu saya lihat adik-adik kelas saya
maksudnya saya kan angkatan 2004. Yang di bawah saya 2007, 2008, 2009. Angkatan kelahiran ya? Iya, angkatan kelahiran. Nah, itu banyak banget yang nanti saya ingin menikah sama dia saja. Cuma dia, hanya dia, dan Selalu dia. selalu dia. Nggak mau yang lain. Nah itu apa ya? Itu udah termasuk cinta buta. Ya itulah namanya cinta buta ya. Cinta buta. Oke. Cinta buta seperti itu yang menurut Mas Said benar katakan. Tapi mungkin dia belum belajar tentang ini ya, tentang akidah. Bagaimana jodoh memang urusannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya pernah berikhtiar berapa kali proses menikah, ya. Baik yang saya lakukan sendiri atau baik ustadz atau dijodohkan sama orang lain atau orang tua seperti itu. Kalau memang bukan waktunya jodoh, nggak akan bisa ketemu. Bahkan orang yang kita cintai mungkin mulai dari SMP atau mungkin SMA atau bahkan kuliah, yang kita enten-enteni mau dinikahi ternyata sudah didahului sama orang lain. Atau bahkan kita belum menyampaikan kepada dia, tak enten-enteni, nantinya pasti akan saya nikahi, saya parani orang. Ternyata dia sudah menyukai sama orang lain dan dia menolak. Itu sudah biasa seperti itu dalam proses pernikahan. Karena memang ketika menikah itu kalau bisa suka sama suka, rela sama rela. Ya. Bukan sama seperti seks bebas lah ya. Seks bebas suka sama suka, rela sama rela. Beda seks bebas. Kalau seks bebas itu nggak ada ikatan, nggak ada hukum yang menaungi. Ketika ada hal yang terjadi nanti misal ada pertikaian atau misalnya sudah ingin selesai, nggak ada hukum yang menaungi. Tapi kalau pernikahan ada hukum yang menaungi. Minimal hukum dari agama. Seperti itu. Biar nantinya cintanya itu ada tanggungan, ya cintanya ada beban, bukan hanya cintanya cuma enaknya saja. Kalau seks bebas ada enaknya saja, ya cuma berhubungan badan selesai. Tapi kalau pernikahan setelah berhubungan badan ya sudah siap-siap nanti bisa menafkahi, itu poinnya. Mungkin kalau cinta buta itu ya sudah, saya pingin tubuhnya saja, saya pingin wajahnya saja, saya pingin berhubungan badan saja. Tapi dia gak mikir, ya gak mikir apanya, mikir resikonya. Karena nanti ketika seks bebas nanti resikonya apa? Ya sudah nanti ada penyakit-penyakit hal yang tersebut itu ya. Dan pastinya yang terakhir adalah ridhonya Allah. Karena ridho Allah itu dalam aktivitas kita itu sangat penting sekali. Tapi kalau menikah, bayangkan ya dari yang haram menjadi yang halal. Berhubungan badan, ibadah. Saling memandang ibadah, saling berciuman ibadah, saling ngelus-ngelus kepala ibadah, saling motongi kuku ibadah. Ya enggak, bayangkan. Saling mencucikan pakaian ibadah juga. Kan sama-sama luar biasa ibadahnya gitu. Kalau seks bebas bersentuhan dosa. Melihat itu dosa. Menyentuh rambutnya dosa, berobatan malah dosa. Apalagi yang zalim lagi ini, mohon maaf. Nanti seks bebas mengandung punya anak. Ada yang lagi anaknya mau dibunuh, ada yang digugurkan. Bahkan sudah dikeluarkan nggak bisa digugurkan, ditaruh di panti asuhan atau dititipkan orang lain. Itu dosa besar sekali sebagai orang tua. Maka ini alhamdulillah ya. Ini yang saya lalui ya. Jangan lupa berdoa. Karena memang setiap aktivitas kita itu banyak setan-setan yang menggoda ya. Karena itu sekali lagi pandangan manusia adalah pandangan yang berbahaya. Ya. Maka kalau bisa kita menundukkan pandangan. Katanya Ustadz seperti itu. Tapi saya mencoba berikhtiar sampai sekarang mencoba menundukkan pandangan. Biar nanti kita terselamatkan dari api neraka. Itu mungkin Mas Zaid. Jadi cinta buta, jangan buta-buta lah. Masih melek dikit lah. Pakai teropong lah, diincar gitu ya. Ya, makanya nanti ada proses nikahi ta'aruf. Ya. Dan sensasinya orang yang sudah kenal sama yang belum kenal itu berbeda. Saya sampai sekarang ya, alhamdulillah ya, proses ta'aruf lagi wanita, bukan. Istri saya sekarang ini ya, maksud saya. Bisa apa ada lagi? Olah alam. Tapi saya sekarang kemarin ya, saya itu adalah ini orang yang spesial banget. Bukan, orang yang sebenarnya belum saya kenal. Meskipun saya organisasi, saya gak pernah kenal sama beliau. Oh, satu organisasi? Organisasi, beda kampus. Oh. Nah, tapi sebelumnya orang-orang yang proses dengan saya itu sebelum saya, orang-orang yang saya kenal. Dan memang dulu saya sempat pernah punya azam, ya Allah semoga nanti saya menikah dengan orang yang saya tidak kenal. Ini bukan ya itu ya, poinnya di situ ya. Dan saya ingin sampaikan ke teman-teman bahwasanya jangan sampai Anda itu membenci salah satu kaum atau mungkin orang secara berlebihan. Ya, ini pesan saya
Karena nanti belum tentu yang Anda benci itu orang yang tidak Anda sukai. Belum tentu orang yang Anda sukai nanti itu orang yang tidak Anda sukai. Jadi berkebalikan. Karena memang jodoh itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu suku yang saya benci yaitu sukunya istri saya. Suku apa? Ya, tit nanti ya. Karena salah satu saya benci dengan suku ini. Karena logatnya ada yang lainnya. Tapi ketika itu ternyata Allah masih sampai sekarang jodohkan dengan suku istri saya. Maka itulah mungkin barangkali memang jodohnya salah satunya. Yang kedua adalah lantaran takdir itu dari lisan saya seperti itu. Itu Mas Said. Ada lagi atau mungkin cukup? Kurang berapa menit Mas? Kurang 21 menit. Sudah 26 detik. Udah 26 menit. Ya, hampir 1,5 jam. Gimana Mas Said? Ya, mungkin dicukupkan. Cukup. Karena rendernya lama nanti. Ya mau ngedit lama ya. Kalau rekaman oke saja. Tapi rendernya lama nggak ngupload ya. Itu ya. Capek nanti ya. Jadi kesimpulannya untuk laki-laki kan jika memang sudah mampu dan memang sudah ada keinginan untuk melakukan hal itu, jadi disarankan untuk menikah. Benar. Kemudian kalau memang masih belum mampu, ya ada salah satu hadis yang mengatakan kalau dengan cara menahan nafsu itu dengan berpuasa. Jadi kalau masih belum mampu menikah tapi sudah menggebu-gebu hasratnya untuk menikah, jadi berpuasa. Ya. Nah. Berpuasa ya, banyak-banyak berpuasa. Benar. Kemudian tadi kesimpulan yang terakhir, jangan terlalu membenci seseorang karena bisa jadi apa yang kamu benci adalah hal yang Allah sukai. Dan bisa jadi apa yang kamu sukai adalah apa yang Allah benci. Surat Al-Baqarah ayat berapa ya? 185 insyaallah. Insyaallah. Nanti dibuka ya. Ya, kalau salah bisa dikoreksi. Oke. Ya. Terima kasih teman-teman atas menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.